Hai, Movie Trip di sini. Hari ini saya akan menjelaskan film romantis pemuda Cina, yang berjudul, Be With You. Qin adalah wanita berusia 24 tahun yang membuat blog tulisan. Dia telah diberitahu untuk membuat buku komik romantis, tapi dia berspesialisasi dalam genre aksi. Maka setiap kali dia membuat sesuatu yang berhubungan dengan romansa, ternyata menjadi mengerikan, seperti seorang gadis yang mengungkapkan cintanya dengan membanting tubuh seorang pria pada lantai beton. Pemimpin redaksi memberi editor eksekutif Qin, Ming, waktu sebelum mereka harus menyerahkan versi terakhir dari buku komik roman. Jika Qin tidak dapat membuat cerita yang bagus, dia akan segera dipecat. Karena gugup, dia hampir tidak bisa mengalirkan indera kreatifnya. Ming menjelaskan bahwa pembaca harus merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat ketika mereka membaca kisah romantis. Seorang Qin yang naif menghubungkan detak jantung dengan gagal jantung, karena dia tidak pernah merasa seperti itu. Dia memberinya komik roman dan meninggalkannya untuk bertukar pikiran pada jam 5 sore keesokan harinya. Dalam adegan berikut Qin berada di bangku taman di luar menggambar hati seperti yang diminta Ming padanya. Saat dia melakukannya, seekor anjing lucu berjalan mendekat padanya sambil menatap kalungnya yang bertuliskan bahwa namanya adalah Qibao. Dia melihat nama depan mereka cocok. Qin berpikir bahwa itu adalah tanggung jawabnya untuk mengembalikan anjing itu dengan selamat kepada pemiliknya. Anjing itu sepertinya sudah tahu di mana pemiliknya. Dia berlari dengan cepat, saat dia mencoba untuk mengikuti dan akhirnya mencapai jembatan di tepi danau. Pemiliknya ternyata adalah seorang pemuda tampan bernama Yanxin. Dia berbalik secara dramatis saat Qin menatapnya. Akhirnya menyadari apa yang dimaksud editor dengan detak jantung yang cepat. Ketika Yanxin meminta tali anjingnya, dia dengan bodohnya menjabat tangannya dan mempermalukan dirinya sendiri. Dia mencoba memulai percakapan tetapi jawaban pria itu singkat dan meremehkan. Dia tawarkan untuk membeli makanan ringannya secara bergiliran untuk dimakan anjing itu. Tetapi Qin menolak. Tiba-tiba anjing itu lari ke arah yang membuat Yanxin tersandung dan jatuh di atas Qin. Ketika keduanya hanya berjarak beberapa sentimeter, anjing itu melompati mereka dan membuat mereka berciuman bibir, bahwa anjing adalah wingman terbaik sepanjang masa. Yanxin segera berdiri, sementara Qin tetap di tanah dan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dia bangkit dan terus terang meminta nomor teleponnya untuk menghubunginya nanti. Yanxin terpana oleh keterbukaannya, tetapi sebelum dia dapat menjawab, Qin mendapat telepon dari editor yang memberitahu dia bahwa dia melakukan kesalahan. Dan telat waktu, kurang dari 1 jam. Qin tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke kantor, tetapi sebelum pergi, dia memohon pada Yanxin untuk menunggu untuknya sampai dia kembali. Yanxin bingung. Tetapi dia memutuskan untuk menunggu karena penasaran. Sekitar setengah jam kemudian, dia mendapat telepon dan harus kembali ke rumah. Dia menulis nomornya di catatan tempel dan menempelkannya di bangku untuk Qin sebelum pergi. Tetapi begitu dia berbalik, catatan itu terbang menjauh. Qin tiba di kantor dan membuat buku komik 2 halaman tentang pertemuan pertamanya dengan Yanxin. Editor terkesan dengan elemen komik seperti ciuman tak terduga dan anjing lucu. Dia mendorong Qin untuk menulis lebih banyak tentang karakter laki-laki karena itu pasti akan menjadi lebih bagus. Tetapi untuk menulis lebih banyak tentang dia, Qin harus menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia memintanya untuk menunggu dan bergegas kembali ke danau. Ketika dia tiba, hari sudah gelap. Meskipun dia mengira pria tampan seperti Yanxin tidak akan menunggunya, tetapi ketidakhadirannya masih mengecewakan Qin. Yanxin di sisi lain pergi ke kantornya. Dia adalah seorang arsitek pekerja keras yang memiliki perusahaan populer. Sahabat dan rekan kerjanya Sen sedang menunggunya di kantor. Sen dekat dengan keluarga Yanxin, terutama kakeknya yang berperan sebagai mak comblang setiap ada kesempatan. Orang tuanya ingin Yanxin menikah secepat mungkin. Tetapi masalahnya adalah Yanxin bahkan tidak pernah punya pacar. Sen mengungkapkan bahwa dia dikirim untuk memberitahu Yanxin tentang kencan buta yang telah diatur kakeknya. Tetapi Yanxin menolak untuk pergi. Di malam hari Qin pergi makan dengan teman-temannya, salah satunya adalah profesor di universitas, sementara yang lain bekerja di sebuah perusahaan. Ketika mereka berbicara beberapa gadis menjatuhkan seember air ke Qin dari lantai di atas. Gadis-gadis itu dengan malu-malu turun untuk meminta maaf atas nama teman mereka yang mabuk. Teman Profesor Qin mengajar universitas yang sama dengan tempat para gadis itu pergi. Maka ketika gadis-gadis itu berbicara tentang seseorang yang menghancurkan hati mereka, dia segera tahu siapa yang mereka maksud. Ternyata semua orang jatuh cinta dengan profesor arsitektur yang ketat. Dia pergi ke universitas untuk patah hati setiap hari, meskipun dia hanya mengajar selama sebulan. Diungkapkan pria itu ternyata di Sin sendiri. Dia adalah seorang profesor universitas, dan di samping menjadi CEO perusahaannya,
King Wu juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengingat siswa atau rekan dengan nama mereka. Sebaliknya dia memanggil mereka dengan nomor IT. Qinian tidak menyadari bahwa temannya sedang berbicara tentang Yanxin. Qinian mendapat ide tentang bagaimana menemukan dia. Di rumah dia menulis posting blog tentang semua yang dia tahu tentang dia. Seperti tinggi badannya, dan nama anjingnya, dan meminta pemirsa untuk memberitahu dia jika mereka mengenal seseorang seperti dia. Salah satu komentar mengatakan bahwa mereka telah melihat pria serupa di universitas. Qinian memutuskan untuk memeriksa apakah itu benar dan pergi ke universitas. Keesokan harinya orang pertama yang dia temui adalah seorang gadis yang diam-diam memotret seseorang, ketika ditanya tentang seorang pria tampan. Dia langsung mengerti siapa yang dicari Qinian. Ternyata gadis itu memotret Yanxin dan menjualnya ke fans Grail untuk uang. Dia pada dasarnya membuka bisnis dari popularitasnya. Ketika Qinian mengungkapkan dia tidak ingin fotonya, penguntit bingung menghindari keharusan menjelaskan. Qinian hanya mengatakan bahwa dia adalah pacar pria itu. Saat itu penjaga keamanan tiba mencari penguntit. Sebelum melarikan diri, dia meminta Qinian untuk mengambil kursi depan di ruang kuliah blok arsitektur. Saat dia berada di sana, dia menyelipkan kartu memori ke dalam tas Qinian, bertujuan jika dia tertangkap, kerja kerasnya tidak akan disita. Qinian duduk di ruang kuliah tersebut dan terkejut ketika Yanxin masuk. Saat profesor mereka mengunci mata dan Qinian melambai padanya, tapi dia terlalu fokus dan terus memperhatikan. Dia melihat sebuah kotak teka-teki di podium dan mengetahui bahwa setiap tahun Yanxin menantang murid-muridnya untuk memecahkan teka-teki. Orang yang memecahkannya dapat meminta apapun yang mereka inginkan. Tetapi Yanxin yakin bahwa tidak ada siswa baru yang dapat memecahkannya sebuah teka-teki yang begitu maju. Setelah kelas gadis-gadis bergiliran mencoba memecahkannya tetapi gagal total. Beberapa menit kemudian dia berjalan ke aula untuk melihat, dan Qinian telah memecahkannya. Profesor terkejut, dia memintanya untuk datang ke kantornya. Dia melihat kartu memori di tasnya dan membawanya keluar. Tetapi Yanxin mengambilnya. Dia menghubungkannya ke komputernya dan mengetahui bahwa itu tidak memiliki apa-apa selain foto dirinya. Qinian bersumpah bahwa kartu itu bukan dia yang punya. Tetapi komentar itu tidak membuat Yanxin merasa lebih baik. Dia mengesampingkan topik itu dan bertanya padanya, bagaimana dia berhasil memecahkan teka-teki. Ternyata ayahnya juga seorang arsitek dan memiliki kotak seperti itu berbaring di sekitar rumah sepanjang waktu. Dan itu dia gunakan untuk bermain. Dengan dia sebagai seorang anak, maka dia tahu bagaimana mereka bekerja. Dia juga menjelaskan cara yang rumit untuk menyelesaikannya yang mengesankan Yanxin. Sebagai imbalannya, dia meminta untuk menjadi asisten pengajarnya, sehingga dia bisa lebih dekat dengannya. Yanxin setuju, tetapi dia mengklaim bahwa untuk mempertahankan pekerjaannya, dia perlu membuatnya mengingat namanya. Pada akhir minggu atau dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dia bahkan tidak mengingat nama sahabatnya. Dia mengklaim itu hanya membuang-buang waktu. Tetapi Qinian bersikeras untuk memenangkan tantangan. Kemudian dia memberitahu Ming tentang kemajuannya dan menulis beberapa halaman komik lagi sehubungan dengan percakapannya baru-baru ini dengan Yanxin. Ming menyukai kreativitas dan mendorongnya untuk mempertahankan jabatannya sebagai asisten pengajar. Melihat hal itu membantunya mewujudkan ide-ide. Pada hari pertamanya bekerja, Qinian berjalan di belakang Yanxin membacakan jadwal hari itu kepadanya. Dia mencoba membuatnya menyebutkan namanya tetapi dia berulang kali memanggilnya dengan nomor ID-nya. Saat mereka berbicara di tangga, gadis penguntit memfoto mereka. Yanxin memperhatikannya dan mendekat ke Qinian hanya untuk membuatnya kesal dan memberinya sesuatu untuk dibicarakan. Beberapa saat kemudian dia menangkap gadis penguntit dengan tangan merah. Itu mengungkapkan bahwa dia adalah sepupunya. Dia merebut kameranya dan meminta dia untuk meminta maaf kepada Qinian karena menjebaknya dengan menaruh kartu memori di tasnya. GQ menolak pada awalnya, tetapi setuju ketika dia mengabaikan untuk mengembalikan kamera. Lalu dia menceritakannya. Dalam adegan berikut Yanxin berjalan ke ruang kuliah, dan menemukan Qinian di bawah podium. Dia menunjukkan kepadanya sebuah buku catatan dengan namanya. Dan bahkan menerjemahkan namanya menjadi 7 tahun, sehingga dia bisa mengukirnya di pikirannya. Yanxin diam-diam berbisik, bahwa mereka bisa 7 tahun gatal setelah menikah, dan menciumnya di bibir. Yang membingungkan itu seksi sekali. Saat itu Qinian bangun, dan menyadari itu hanya mimpi. Di kuliah berikutnya dia memutuskan untuk membawa mimpinya ke hidup dan bersembunyi di bawah podium. Tetapi tidak seperti dalam mimpi. Yanxin segera memintanya untuk keluar dan mengirimnya ke tempat duduknya. Yanxin tidak kehilangan harapan dan terus mencoba membuatnya mengingat namanya. Dia bahkan sampai mencetak namanya di kemeja dan mengganti wallpaper laptopnya ke wajahnya, tetap dia memanggilnya dengan ekspresi yang dibuat-buat. Sehingga dia sangat kesal. Suatu hari dia diberitahu bahwa Yanxin tidak akan datang ke universitas selama seminggu karena beberapa urgensi di perusahaan. Tetapi dia telah meninggalkannya banyak tugas yang harus dilakukan di tempatnya. Qinian tertekan.
karena dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan ini dan seharusnya tidak pernah menerimanya juga. Ketika Yansin kembali setelah seminggu, dia pasti akan lupa namanya. Tetapi setelah berbicara dengan sepupunya, dia menemukan bahwa reputasi sangat berarti bagi Yansin. Maka mulai hari berikutnya dia melakukan yang terbaik sebagai asisten pengajar. Dalam ketidakhadirannya ketika Yansin akhirnya kembali seminggu kemudian, semua orang memuji Qinian di depan dia, dari petugas kebersihan dan guru. Kemudian keduanya bertemu di luar. Di tengah hujan, Qinian berharap dipuji atas pekerjaannya yang luar biasa. Tetapi dia memberinya saran karena berusaha terlalu keras. Tiba-tiba sebuah mobil yang lewat memercikkan air ke mereka, merendam mereka di genangan air. Untuk membantunya, Yansin membawa Qinian ke ruang staf, dan membiarkannya berganti pakaian kering. Setelah keduanya berganti, Qinian menunjukkan bahwa dia sudah mengingat namanya. Tetapi menahan diri untuk tidak mengatakannya. Yansin tidak menyangkal hal tersebut. Sebaliknya dia bertanya padanya apa niat sebenarnya, dan Qinian tiba-tiba mengklaim bahwa Qinian naksir dia saat mereka berbicara. Dia tersandung di kakinya dan jatuh ke dadanya. Pada saat yang sama kakek Yansin memasuki ruangan, dan dia tangkap. Mereka beraksi, tetapi tidak percaya bahwa cucunya punya pacar. Ketiganya duduk untuk berbicara, dan lelaki tua itu mengungkapkan bahwa dia telah mengatur kencan buta untuk Yansin. Dan di panik, Yansin mengatakan bahwa Qinian adalah pacarnya. Lelaki tua itu tidak percaya dan meminta dia untuk menyebutkan namanya. Jika dia benar-benar pacarnya, Qinian juga mendorong dia untuk melakukan hal yang sama. Tanpa jalan keluar, dia memberitahu namanya ke kakeknya. Qinian menambah kebohongan dengan mengatakan bahwa dia akan selalu menjaga cucunya setelah kakeknya pergi. Yansin tidak punya pilihan selain menerima kekalahan dan membiarkan Qinian terus bekerja sebagai asistennya. Dia sangat senang bahwa dia akhirnya bisa bersama pria impiannya. Yansin di sisi lain diam-diam senang dengan asisten barunya. Pada akhirnya bahkan profesor yang dingin dan sombong seperti dia akhirnya mulai jatuh cinta pada seseorang wanita. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasi dan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton.